Selamat berjumpa dengan Pungta, salam dari Jawas. Renungan kita berjudul Pendusta, terinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Beberapa waktu lalu ada pesan masuk di WA. Berbunyi, "Selamat, Anda mendapat hadiah kejutan 100 juta rupiah. Silahkan hubungi nomor admin di bawah ini." Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal demikian. Ada banyak sekali penipuan dengan model pesan-pesan seperti itu. Paling marak itu ada di medsos. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak pada praktek-praktek penipuan seperti ini. Orang menawarkan investasi, ternyata investasi bodong. Ada lagi yang lebih heboh, misalnya main trading. Tetapi ternyata itu juga penipuan. Setelah diselidiki, ternyata ada unsur perjudian. Banyak afiliator sekarang ini yang sedang dicari oleh polisi. Mereka berjuluk sultan atau the crazy rich man dari Medan, dari Bandung, Denpasar, Makassar, mana saja. Mereka sering sekali memamerkan harta kekayaan dan ternyata itu banyak rekayasa. Banyak orang yang tergiur untuk iming-iming menjadi cepat kaya, memasukkan investasi, mengikuti trading, dan akibatnya rugi ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Duitnya hilang seketika. Tidak ada sesuatu yang instan. Semua usaha itu harus dilakukan melalui proses, bahkan kadang-kadang jatuh bangun. Sekali orang berdusta, segala kebenarannya akan diragukan. Orang tidak akan dipercaya. Dalam Injil, Yesus berkata, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Bapa kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu." Banyak orang memuliakan dirinya sendiri dengan memamerkan harta kekayaannya. Kita tidak tahu bahwa itu semua adalah dusta, kebohongan, penipuan. Mereka yang sungguh-sungguh kaya malah tidak menonjolkan kekayaannya. Biasanya orang hebat justru rendah hati, seadanya, hidup secara wajar-wajar saja. Begitu juga dengan orang yang mengenal Allah. Semakin dekat dan kenal Allah, justru semakin rendah hati, malah tidak menonjolkan diri. Hidupnya makin mentes. Bukan soal duniawi, tetapi makin mengasihi dan berguna bagi sesamanya. Orang yang suka pamer kesucian, gembar-gembor sok tahu tentang Allah, teriak-teriak jualan surga, bisa jadi mereka itu seperti para sultan yang sedang mencari follower untuk keuntungan pribadinya. Jika yang dikejar bukan kerajaan Allah, kita sudah tahu apa hasilnya. Kita sudah bisa menebak
nanti akhirnya bagaimana. Hati-hatilah, jangan mendustai Allah, merasa paling tahu tentang hukum-hukum Allah, merasa paling dekat dengan Allah. Dusta pada harta kekayaan, maka harta itu juga yang akan menyengsarakannya. Dusta pada kekuasaan, kekuasaan itu juga yang akan menjatuhkannya. Jangan pernah berdusta pada Allah, karena Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Yesus sungguh mengenal Allah, karenanya Dia melaksanakan kehendak Allah. Aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Saudara-saudari, sungguhkah Anda mengenal Allah? Atau jangan-jangan hanya tahu sedikit saja sudah berani mengklaim diri sebagai orang yang paling tahu tentang Allah? Hati-hati, jangan sekali-kali berdusta. Mari kita hidup dengan sederhana, mari kita hidup dengan jujur di hadapan Allah. Tuhan memberkati.